Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Rinong Dukin Altum dalam renungan Embun Rohani Pagi dari kota Ambon Manisi, Jumat 26 Juni 2020. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, betapa kami merindu untuk hidup sehat walafiat, sehingga kami dapat bebas untuk melakukan aktivitas dan kegiatan kami setiap saat. Namun kami kadang menyadari bahwa kuasa-Mu selalu datang dalam hidup kami. Karena itu, kami jatuh dalam dosa dan kesalahan, sakit dan berpenyakit. Kami percaya bahwa Engkaulah tabib ajaib yang dapat menyembuhkan kami dengan sabda-Mu saja. Maka kami mohon, bersabdalah agar sakit tubuh, hati, jiwa, dan roh kami tersembuhkan dengan firman-Mu. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Engkau yang terluka, tapi akulah yang tersakiti. Kesalahan dan dosa memang menciderai dan melukai hati Tuhan dan sesama. Tetapi bila kita sadari bahwa perihnya sakit karena dosa dan kesalahan itu lebih banyak dialami oleh kita yang melakukannya daripada mereka yang terluka. Para sahabat sekalian, dalam kisah penyembuhan si kusta hari ini oleh Yesus yang kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi, tentunya si kusta mempunyai kerinduan untuk sembuh. Dia datang kepada Yesus dan meminta, "Kalau engkau mau, kalau Tuhan mau." Dan memang, buktinya Tuhan memang mau. Akhirnya si kusta itu disembuhkan. Tapi perintah Yesus sangat jelas. Sebelum engkau pergi pulang ke rumahmu, pergilah kepada para imam, perlihatkanlah dirimu kepada mereka, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Musa. Dalam kisah Injil ini, penyembuhan si kusta dan tindakan yang dilakukan
setelah penyembuhan mengandung 3 unsur penting. Relasi seseorang terlihat pertama dengan Tuhan, kedua dengan sesama keluarga atau komunitas di mana dia berada, dan ketiga dengan masyarakat. Karena itu bacaan Injil hari ini dan kisah penyembuhan si kusta mengajarkan kepada kita beberapa hal penting. Pertama, bahwa bila kita melakukan kesalahan dan dosa, maka dosa dan kesalahan itu melukai tidak hanya Tuhan yang kita sembah, tapi juga melukai hati sesama kita, tapi juga melukai diri kita sendiri. Kedua, ketika kita melakukan kesalahan dan dosa, juga merusak relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan sesama, tapi juga mengurung diri kita sendiri, karena kita tidak bebas lagi untuk berelasi dengan orang lain. Ketiga, hari ini kita disadarkan bahwa mungkin secara fisik tubuh kita tidak sakit, karena tidak ada sakit dan penyakit. Tetapi pasti di dalam hati dan jiwa kita, roh kita juga tersakiti. Ketika ada emosi kemarahan, ketika ada iri hati dan dengki, ketika ada kejahatan yang kita buat, maka sesungguhnya kita pun tergolong dalam kaum yang sakit. Karena itu, kita harus datang kepada Yesus meminta untuk disembuhkan. Disembuhkan bukan hanya tubuh kita yang sakit, tetapi psikis, jiwa, dan roh kita. Dan sesaat ketika kita disembuhkan, justru kita akan dipulihkan relasi kita dengan Tuhan, sesama, dan tentunya diri kita akan menjadi pribadi yang bebas, yang menjadi berkat bagi orang lain. Semoga demikian. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.